Angin laut Jepara berhembus lembut, tapi tidak mampu meredakan getir yang menggelayuti hati Aulia Rahma. Gadis 23 tahun itu berdiri di depan rumah papan yang mulai rapuh, memandangi ayahnya yang terbaring lemah di dipan bambu. Suara napas ayah yang tersengal membuat dadanya terasa dihimpit batu. Setiap hari keadaan semakin memburuk, namun biaya pengobatan yang kian membengkak membuat keluarga itu tak berdaya. Ibunya hanya bisa menunduk, menahan tangis yang siap pecah kapan saja. Sejak kecil, Aulia bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia terbiasa menghadapi hidup yang keras, tetapi kali ini tantangannya terasa terlalu besar. Tabungan keluarga hanya tinggal recehan, sawah pusaka sudah tergadai, dan para tetangga mulai berbisik-bisik seakan menunggu kejatuhan keluarganya. Aulia menggenggam erat tangannya sendiri, menahan getaran dalam tubuh, ia tidak boleh terlihat lemah di depan kedua orang tuanya. Di sore yang muram itu, Aulia memandangi secarik selebaran lowongan kerja TKW ke Qatar yang ia dapat dari kantor desa. Hatinya bimbang, pergi ke negeri asing bukanlah perkara mudah, ia pernah mendengar kisah tentang kekerasan, penipuan, bahkan kematian. Tapi pilihan lain tak ada. Jika ia tetap tinggal, ayahnya mungkin tak akan bertahan, dan rumah itu akan benar-benar kosong tanpa harapan. Ketika malam turun dan lampu minyak menyala redup, suara ayah Aulia memecah kesunyian. "Nak, jangan korbankan hidupmu hanya karena ayah. Ayah sudah tua, biarkan takdir berjalan." Aulia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ayahnya yang dingin dan rapuh. Justru karena ayah, Lia harus berjuang. Lia ingin melihat ayah sembuh, ingin kita bahagia lagi, bisiknya, suara bergetar penuh tekad. Ibunya yang sedari tadi diam akhirnya memeluk Aulia dari belakang. Tubuhnya bergetar menahan isak. "Jika itu pilihanmu, Ibu Rida, tapi Ibu mohon, jaga dirimu di sana. Jangan percaya siapapun. Ingat, kamu anak ibu yang paling berharga." Aulia mengangguk sambil menyeka air mata yang tak henti mengalir. Pelukan itu terasa seperti pelukan terakhir sebelum perpisahan panjang. Malam itu, Aulia menatap langit gelap tanpa bintang. Ia seperti melihat bayangan masa depan yang jauh, samar, dan penuh duri. Hatinya berperang antara takut dan harapan. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika jalan ini yang engkau pilihkan, kuatkan langkahku." Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keyakinan kecil menyala di dalam dadanya, keyakinan yang membuatnya berani melangkah menuju takdir baru. Keesokan paginya, suara ayam berkokok menggema, menandai babak baru dalam hidup Aulia. Dengan membawa satu koper kecil dan doa yang tak berkesudahan, ia meninggalkan kampung kelahirannya. Di pelabuhan kecil tempat ia naik bas menuju bandara, angin laut berhembus lebih kencang, seakan mengiringi kepergiannya. Ia menoleh sekali lagi, memandangi rumah tua dan wajah keluarganya yang penuh harap. Langkah Aulia mantap, meski hatinya remuk. Ia tahu tak ada jalan kembali. Semua akan berubah setelah ini, entah menjadi kisah pahit atau takdir keajaiban. Namun satu hal pasti, perjalanan panjang menuju Qatar adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di suatu tempat jauh di gurun Timur Tengah, takdir besar sedang menunggunya. Pesawat mendarat dengan hentakan pelan di Bandara Internasional Hamad, Doha. Ketika pintu kabin terbuka, udara panas gurun langsung menyergap wajah Aulia, berbeda jauh dari semilir angin pesisir Jepara yang selalu menenangkannya. Ia menatap sekeliling, melihat bangunan megah dan orang-orang berbusana mewah berlalu dengan langkah cepat. Dunia baru ini terasa begitu asing, seolah menelannya bulat-bulat. Di dalam dadanya, degup jantung berdentum lebih kuat dari suara mesin pesawat. Petugas agen membawa Aulia dan beberapa TKW lainnya menuju ruang penjemputan. Banyak dari mereka terlihat pucat, sebagian menangis diam-diam karena takut menghadapi tuan baru. Aulia menggenggam erat paspornya, seakan itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Ia membatin dalam hati, "Aku harus kuat. Demi ayah, demi ibu." Tapi saat petugas memanggil namanya, lututnya sempat bergetar karena gugup menyadari bahwa kehidupannya akan berubah sepenuhnya. Mobil hitam mewah datang menjemput, membuat Aulia merasa semakin kecil. Sopir berwajah serius tak banyak bicara, hanya meminta paspornya untuk diperiksa. Sepanjang perjalanan, Aulia memandangi gedung-gedung pencakar langit yang berdiri megah bak istana raja. Perasaan ngeri dan kagum bersatu dalam dirinya. Kehidupan di sini terasa seperti dunia lain, indah dari luar, tetapi entah apa yang tersembunyi di baliknya. Ketika gerbang rumah keluarga Al-Mansur terbuka,
Mata Aulia membelalak. Rumah itu lebih menyerupai istana dengan kolam marmer dan taman yang tertata sempurna. Everything terlihat terlalu mewah untuk seorang gadis sederhana seperti dirinya. Para pelayan berlalu dengan kesibukan masing-masing, sebagian melirik Aulia dengan tatapan meremehkan, seakan menilai bahwa ia hanyalah pekerja tanpa arti. Seorang kepala pelayan perempuan bernama Muna menyambutnya dengan suara dingin. Di sini disiplin adalah segalanya. Tidak ada kesalahan yang akan ditoleransi. Ingat baik-baik, ucapnya sambil menatap tajam. Nada suaranya menusuk seperti belati. Aulia hanya menunduk dan menjawab patuh. Dalam sekejap, ia merasa terjepit antara ketakutan dan tekad yang terus berperang di dalam hati. Hari pertamanya dipenuhi pekerjaan berat. Membersihkan aula besar, mencuci selimut berat, merapikan ruang tamu yang luas sebagai museum, hingga tubuhnya nyaris tak mampu berdiri. Keringat bercucuran tanpa henti, namun tak ada yang memberi bantuan atau senyum penguat. Ketika malam tiba, ia hanya bisa duduk lemas di kamar kecil tanpa jendela, merasakan betapa jauhnya ia dari rumah dan orang-orang yang ia cintai. Di tengah gelap kamar sempit itu, Aulia menahan tangis yang mendesak keluar. Bayangan wajah ayahnya muncul, membuat hatinya teriris. Rasanya ia ingin pulang, ingin mengakhiri semua ini, namun kenyataan menamparkan keras, menyerah berarti kematian harapan keluarga. Ia mengangkat wajahnya dan berbisik lirih, "Aku akan bertahan. Aku pasti bisa melewati semuanya." Tanpa ia sadari, jauh di salah satu ruangan megah rumah itu, Syekh Khalid Al-Mansur, pemilik istana megah tersebut, sedang memperhatikan rekaman CCTV pekerja baru. Tatapannya berhenti pada sosok Aulia, gadis dengan mata penuh keberanian dalam kesedihan. Ia belum tahu, tetapi pertemuan takdir yang akan mengguncang hidup keduanya baru saja dimulai. Hari itu matahari gurun menyengat lebih kejam dari biasanya. Aulia baru saja menyelesaikan tugas berat membersihkan ruang perjamuan ketika Muna memanggilnya dengan suara keras. "Cepat ke ruang kerja Syekh. Ada tumpahan kopi di sana. Jangan sampai meninggalkan noda." Nada perintah itu membuat tubuh Aulia menegang. Ia bergegas membawa peralatan pembersih, meski tangannya gemetar kelelahan. Ruang kerja itu adalah area paling penting di rumah tersebut, tempat yang bahkan para pelayan senior segan untuk memasukinya. Begitu pintu terbuka, aroma wangi kayu mahal langsung menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi rak-rak buku dan lampu kristal yang berkilauan. Namun pandangan Aulia langsung tertuju pada meja besar di tengah ruangan, tempat secangkir kopi terbalik, membasahi tumpukan dokumen penting. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan hukuman. Tanpa pikir panjang, ia segera bergerak, menyelamatkan kertas-kertas itu dari kerusakan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menyeka noda dengan hati-hati, seakan sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih berharga dari hidupnya sendiri. Belum sempat ia menarik napas lega, pintu ruangan terbuka keras. Suara langkah berat memasuki ruangan, berwibawa, membuat udara seolah berhenti. Aulia membeku, tak berani menoleh. Suara laki-laki yang dalam dan tegas terdengar, "Siapa yang memberi izin menyentuh dokumen itu?" Nada tajam itu menusuk seperti petir di tengah malam. Aulia menunduk, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Perlahan ia mendongak, dan matanya bertemu dengan tatapan tajam Syekh Khalid Al-Mansur untuk pertama kalinya. Wajahnya tegas, sorot matanya dingin namun menyimpan kelelahan yang dalam. Aulia hampir kehilangan suara, namun ia memaksa dirinya untuk bicara. "Maafkan saya, Syekh, saya hanya ingin menyelamatkan dokumen itu dari noda. Saya tidak bermaksud lancang." Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh keberanian yang tak ia sadari sebelumnya. Khalid menatapnya lama, seolah mencoba menembus dinding pertahanan Aulia. Ia memperhatikan tangan sang gadis yang masih gemetar, namun tetap bekerja tanpa ragu. Ada sesuatu pada cara Aulia memegang dokumen itu, kesungguhan tulus yang jarang ia lihat pada siapapun di rumah ini. "Berdiri," ucapnya akhirnya, suaranya menurun, tak lagi sekeras sebelumnya. Aulia bangkit perlahan, menunduk dalam tanpa berani menatap. Saat itulah tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari sudut ruangan, kabel lampu korslet, menimbulkan percikan api kecil yang dengan cepat menyambar map kertas di meja lain. Panik melanda sekejap, para pelayan berteriak dari luar, tak berani masuk. Tanpa pikir panjang, Aulia mengambil selimut tebal dari sofa dan memadamkan api dengan tubuh bergetar, meski tangannya terbakar panas sampai kulitnya memerah. Khalid tertegun.
Ia tak pernah melihat seorang pekerja yang rela mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan sesuatu yang bukan miliknya. Ketika api padam sepenuhnya, ia berjalan mendekati Aulia yang menahan perih di tangannya. "Kenapa kau lakukan itu? Kau bisa saja lari," ucapnya. Nada suaranya kini lebih lembut, bahkan menyimpan sesuatu yang tidak ia sendiri pahami. Aulia menahan sesak di dadanya, bibirnya bergetar. "Saya datang ke sini untuk bekerja sepenuh hati. Jika saya lari dari masalah kecil, bagaimana saya bisa menyelamatkan keluarga saya?" Jawabnya lirih, namun tegas. Kata-kata itu menggema di ruangan luas seperti doa yang terpanah ke langit. Untuk pertama kalinya, tatapan dingin Syekh Khalid berubah, ada kekaguman yang tak dapat ia sembunyikan. Dan di detik itu, tanpa Aulia sadari, roda takdir mulai berputar. Pertemuan hari ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dibanding semua mimpi yang pernah ia bayangkan. Sejak kejadian di ruang kerja itu, hari-hari Aulia tak lagi sama. Para pelayan memandangnya dengan tatapan campuran heran dan iri, terutama setelah kabar keberaniannya memadamkan api beredar di seluruh rumah besar itu. Namun perhatian orang-orang bukan membuat hidupnya lebih ringan, justru beban terasa semakin berat. Muna, yang selalu ingin menunjukkan kekuasaannya, kini semakin sering memberinya tugas paling melelahkan, seakan ingin menguji batas kesabarannya. Di sisi lain, ada hal yang tak pernah Aulia bayangkan sebelumnya. Beberapa kali, ketika ia sedang bekerja di aula besar atau taman belakang, ia menangkap sosok Syekh Khalid memperhatikannya dari kejauhan. Sorot mata yang dulu tajam dan menilai, kini tampak lebih tenang, bahkan hangat. Setiap tatapan itu membuat jantung Aulia berdegup tak karuan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ia takut membiarkan harapan tumbuh liar tanpa kendali. Suatu pagi, Kepala Staf Kantor Pusat Al-Mansur datang membawa kabar mengejutkan. Aulia dipanggil ke kantor utama di pusat kota untuk membantu mengarsip dokumen penting selama seminggu. Para pelayan terdiam, seakan tak percaya. Selama ini, tidak pernah sekalipun ada pekerja rumah tangga yang diberi akses ke perusahaan besar milik keluarga itu. Aulia menunduk, bingung apakah ini berkah atau awal dari ujian yang lebih berat. Perjalanan menuju gedung perkantoran yang menjulang tinggi membuat Aulia merasa kecil. Lift kaca transparan naik begitu cepat, membawa Aulia ke lantai tertinggi, tempat kantor pribadi Khalid berada. Ketika pintu terbuka, ia mendapati ruangan modern dengan dinding kaca menghadap panorama kota Doha. Suasana sunyi menciptakan tekanan yang membuat Aulia sulit bernapas. Khalid berdiri menatap kota melalui jendela besar, punggung tegaknya memancarkan wibawa mendalam. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Aku ingin melihat bagaimana kau bekerja ketika semua mata tertuju padamu. Kesungguhanmu di hari itu tidak mungkin kuabaikan." Kata-katanya membuat Aulia terdiam membeku. Ia tidak tahu apakah itu pujian, peringatan, atau jebakan yang tersembunyi. Selama bekerja di ruang tersebut, Aulia menunjukkan semua kemampuannya. Ia mengarsip dokumen dengan teliti, mengatur jadwal rapat, dan menjawab telepon kantor dengan sopan dalam bahasa Inggris patah-patah yang ia pelajari sendiri. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Khalid, yang tampak mengawasinya tanpa suara. Ada sesuatu dalam cara laki-laki itu memandang, keheningan yang membawa arti lebih dalam daripada kata-kata. Menjelang sore, Khalid menghampiri Aulia membawa kotak kecil berisi salep medis. "Tanganku masih mengingat bagaimana kau menahan api untuk menyelamatkan dokumen itu," ucapnya lembut. Aulia terkejut, karena ia tak pernah mengharapkan perhatian seperti itu dari seorang pria yang begitu dihormati. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," bisiknya menunduk, mencoba menyembunyikan gemetar suaranya. Khalid tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat oleh siapapun. Banyak orang berbicara tentang kesetiaan, tapi sedikit yang benar-benar melakukannya. "Kau berbeda." Kata-kata itu membuat dada Aulia terasa sesak. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, hangat dan menakutkan sekaligus. Ia tahu dirinya tidak boleh jatuh hati, karena batas antara mereka terlalu tinggi untuk disatukan. Namun takdir tidak pernah meminta izin. Di saat mata mereka saling bertaut, keduanya merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka duga, awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Sejak Aulia mulai bekerja di kantor pusat, suasana di rumah besar Al-Mansur berubah drastis. Para pelayan mulai berbisik setiap kali ia lewat, seolah menimbang-nimbang kapan gadis itu jatuh terpeleset dari ketenarannya yang mendadak. Di antara mereka, yang paling terlihat menyimpan bara amarah adalah Nadia,
putri angkat keluarga itu. Sejak lama ia menaruh hati pada Syekh Khalid, dan perhatian laki-laki itu kepada Aulia terasa seperti penghinaan terhadap harga dirinya. Tatapannya berubah tajam setiap kali melihat Aulia, seakan siap menerkam kapan saja. Suatu malam, Nadia memanggil Aulia ke ruang tamu. Senyumnya palsu, namun matanya berkilat penuh racun. "Kau pasti bangga?" "Iya." Dari pelayan dapur menjadi asisten pribadi Syekh, katanya dengan nada mengejek. Aulia menunduk, berusaha menghormati meski hatinya tersayat. "Saya hanya menjalankan tugas," jawabnya pelan. Namun kalimat sederhana itu justru menyulut api dalam diri Nadia. "Jangan pura-pura suci. Semua orang tahu kau memanfaatkan belas kasihan Khalid untuk menarik perhatiannya." Suara Nadia meninggi, membuat beberapa pelayan yang mengintip tertawa sinis. Aulia ingin menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Ia tidak pernah meminta posisi itu, tidak pernah bermimpi menjadi pusat perhatian. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Nadia melemparkan segelas air ke wajahnya. "Ingat statusmu, kau hanya pekerja rendahan, tidak pantas berada di dunia kami." Kata-kata itu menghantam hati Aulia lebih keras dari tamparan apapun. Air mata mulai mengalir, bukan karena sakit fisik, melainkan luka batin yang terasa begitu dalam. Keesokan harinya, fitnah mulai menyebar bagaikan racun. Nadia menyuruh salah satu pelayan memotret Aulia ketika ia sedang merapikan berkas di ruang kerja Khalid, lalu memutarbalikkan cerita, mengatakan bahwa Aulia mencoba menggoda sang pemilik rumah. Kabar itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga keluarga besar Al-Mansur. Tatapan sinis dan cercaan mulai menghujani Aulia di setiap sudut rumah. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, namun setiap langkah terasa bagai jarum menusuk. Puncak dari semuanya terjadi ketika Aulia dipanggil ke ruang pertemuan keluarga. Ia berdiri sendirian di tengah ruangan megah itu, sementara beberapa anggota keluarga menatapnya seperti penjahat. Salah satu dari mereka menuduh keras, "Kami tidak membutuhkan pekerja murahan yang haus harta. Kau harus pergi dari rumah ini secepatnya." Suaranya menggema seperti palu hukuman. Aulia menutup mulutnya untuk menahan tangis, tapi seluruh tubuhnya gemetar hebat. Saat semuanya terasa runtuh, pintu besar ruang pertemuan terbuka dengan keras. Syekh Khalid muncul, langkahnya tegas dan wajahnya penuh ketegasan. Tatapannya menyapu ruangan, membuat semua orang terdiam. "Siapa yang berani memutuskan sesuatu tanpa seizin saya?" Suaranya menggulung seperti badai. Ruangan itu seketika membeku. Khalid menatap Aulia yang berdiri pucat dan gemetar, lalu menuju ke arahnya. Dengan suara kuat namun lembut, Khalid berkata, "Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berhak menyentuh atau menilai dirinya. Ia bekerja dengan kehormatan, dan aku menyaksikannya sendiri." Ia menatap semua anggota keluarga satu persatu, penuh amarah tertahan. "Jika ada fitnah di sini, maka aku akan menemukan pelakunya, dan siapapun dia akan menanggung akibatnya." Kalimat itu membuat wajah Nadia memucat seketika. Aulia menjatuhkan air mata yang tidak lagi bisa ia tahan, tetapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa lega yang menghujam dada. Untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan, ada seseorang yang berdiri di sisinya. Dan tanpa ia sadari, momen itu menjadi awal dari kekuatan besar yang kelak akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Setelah kejadian memalukan itu, Aulia mengurung diri di kamar kecilnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan betapa kerasnya dunia yang baru saja menghantamnya. Meski Khalid telah membelanya, luka akibat penghinaan dan fitnah itu terlalu dalam. Ia takut menjadi beban, takut fitnah semakin merajalela dan merusak nama baik laki-laki yang telah menolongnya. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi bantal usang yang menjadi saksi betapa rapuhnya ia malam itu. Di saat ia hampir kehilangan harapan, pintu kamarnya diketuk perlahan. Aulia segera menghapus air mata, berusaha terlihat tegar, namun suaranya tetap bergetar ketika menjawab. Pintu terbuka, dan Syekh Khalid berdiri di ambang, tanpa pengawal, tanpa wibawa yang biasanya mengintimidasi. Wajahnya terlihat berbeda malam itu, ada gurat kelelahan dan kegundahan yang jarang terlihat oleh siapapun. "Aku ingin bicara," ucapnya pelan. Aulia berdiri gugup, menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, Syekh, saya tidak pernah berniat menimbulkan masalah di rumah ini. Jika memang saya harus pergi, saya akan menerimanya dengan ikhlas," ucapnya lirih. Suaranya retak, seakan setiap kata adalah pecahan kaca yang menyayat tenggorokan. Khalid memandangnya dengan mata tajam,
bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Tinggalkan rumah ini. Khalid melangkah mendekat. Tidak, kau tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan orang yang telah menunjukkan keberanian dan ketulusan. Suaranya bergetar, bukan karena amarah, tapi karena ketegasan yang lahir dari hati. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak mampu memahami arah pembicaraan itu. Ia menggenggam jemarinya sendiri untuk menghentikan gemetar di tubuhnya. Khalid menarik napas panjang, seolah tengah berjuang mengungkap sesuatu yang amat berat. Setelah hari itu, aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah aku lihat pada siapapun. Keberanianmu menyelamatkan dokumenku, keteguhanmu menahan semua penghinaan, itu bukan sesuatu yang bisa kulupakan. Matanya menatap lurus ke dalam mata Aulia, membuat dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jantung Aulia yang seolah menghantam dada begitu keras. Ia tak mengerti kemana arah kata-kata itu membawa. Namun sebelum ia sempat bertanya, Khalid merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu terbuka perlahan, memperlihatkan cincin berlian besar yang memantulkan cahaya lampu kamar. Aulia terbelalak, tubuhnya kaku tanpa mampu bergerak. Aulia Rahma, suara Khalid bergetar, namun tegas, aku ingin menikah denganmu. Bukan karena belas kasihan, bukan karena tekanan siapapun, tapi karena hatiku memilihmu. Kata-kata itu menghantam Aulia seperti petir di tengah gurun. Dunia seolah berguncang di bawah kakinya. Ia tak pernah membayangkan pria terpandang seperti Khalid akan mengucapkan lamaran yang begitu tak terduga. Air mata kembali jatuh, namun kini bukan karena sedih, melainkan karena kebingungan dan keharuan yang tak bisa dibendung. Bibirnya bergetar, tak tahu harus berkata apa. Apakah ini takdir atau mimpi yang menipu? Tapi satu hal pasti, mulai malam itu, hidup Aulia tidak akan pernah sama lagi. Dan di luar pintu kamar, seseorang sedang menguping dengan wajah membara oleh kecemburuan, pertanda badai besar baru saja dimulai. Matahari terbenam di balik gurun Rub, Al-Khali memancarkan cahaya keemasan yang memantul pada kaca istana megah milik Syekh Khalid Al-Faruq, salah satu penguasa minyak terkaya di Timur Tengah. Di tepi balkon tertinggi, berdiri Aulia dengan gaun putih sederhana, memandang hamparan gurun yang dulu menjadi saksi kesendiriannya ketika pertama kali menjejakkan kaki di tanah asing ini. Kini, di tempat yang sama, hatinya dipenuhi kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Syekh Khalid melangkah pelan mendekatinya, senyum hangat menghiasi wajah yang biasanya tegas dan berwibawa. Aku masih ingat pertama kali melihatmu, Aulia, ucapnya lembut. Seorang perempuan kuat yang bekerja tanpa keluh, meski dunia begitu keras padamu. Sejak hari itu aku tahu, kamu bukan sekadar pekerja. Kamu adalah anugerah terbesar yang Allah kirimkan padaku. Aulia menunduk, air mata bahagia menetes perlahan. Aku dulu datang ke sini hanya untuk menafkahi keluarga dan mencari sedikit harapan. Tidak pernah terpikir seorang seperti aku, mantan TKW tanpa masa depan, dapat dicintai oleh laki-laki sepertimu. Suaranya parau namun penuh kejujuran. Kamu mengangkatku dari kegelapan dan memberi arti baru pada hidupku. Syekh Khalid menggenggam tangannya erat, seolah berjanji untuk tidak pernah melepaskannya lagi. Harta, kekuasaan, dan kejayaan tidak pernah membuatku merasa lengkap. Tapi sejak kau datang, aku akhirnya memahami arti kebahagiaan. Dan mulai hari ini, seluruh hidupku kuserahkan untuk melindungimu. Ia meletakkan tangan Aulia di dada, tepat di atas detak jantungnya. Semua kerajaan minyak, investasi internasional, dan harta bernilai tak terhitung kini berada di bawah nama Aulia. Sebuah keputusan yang menggemparkan keluarga besar dan dunia bisnis Arab. Tapi Syekh Khalid tak peduli pada bisik-bisik iri atau penolakan kalangan bangsawan. Kekayaan bukan apa-apa dibandingkan kesempatan mencintaimu, tegasnya di hadapan seluruh dewan perusahaan saat pengumuman itu dibuat. Waktu berlalu, dan istana yang dulu terasa megah tetapi sunyi kini hidup oleh tawa kecil anak pertama mereka yang lahir setahun kemudian. Aulia sering memandang anak itu dan tersenyum, tak pernah berhenti bersyukur atas perjalanan panjang yang membawanya sampai pada kebahagiaan yang sempurna, dari pembantu rumah tangga yang dihina, menjadi istri sah seorang miliarder yang mencintainya setulus hati. Pada malam terakhir musim dingin, di halaman istana yang diterangi ratusan lentera, Syekh Khalid memeluk Aulia sambil menatap langit berbintang. Aku berjanji, ucapnya pelan namun penuh kekuatan, selama napas masih ada,
tidak akan ada lagi air mata kepedihan dalam hidupmu. Hanya kebahagiaan dan cinta tanpa akhir. Dan di bawah saksi bulan gurun yang putih cemerlang, Aulia menutup matanya, merasakan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Hidupnya bukan lagi kisah perjuangan dalam gelap, melainkan legenda seorang TKW yang mampu mengubah nasib dan menjadi ratu di hati seorang raja minyak Arab.